Shalom Sainers, kembali lagi kita bertemu di dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Bagi rekan-rekan Sains yang ingin mendapatkan bahan dari renungan ini, bisa langsung saja ke Instagramnya Sains Surabaya, yaitu @sains_surabaya, dan juga Facebooknya Sains Surabaya, yaitu Sains_Surabaya. Oke, kita akan mulai merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sungguh adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan kami ketika kami masih bisa menikmati hidup kami, menikmati hari-hari ini Tuhan di dalam keadaan yang sangat sulit. Itu membuktikan bahwa Tuhan ada dan memelihara kami. Biarkan melalui dari perenungan firman Tuhan kami pada hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan baru, pemahaman baru, dan semakin hari kami dibentuk untuk menyerupai Kristus Tuhan. Mari bekerjalah atas kami melalui perenungan firman Tuhan. Tuhan mau bicara apa saja, silahkan Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan berbicara renungan firman Tuhan dengan tema tetaplah berdoa yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Untuk itu mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita akan baca ayat pokoknya, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara sekalian, kita tahu bagaimana Rasul Paulus ketika pertama kali bertemu dengan jemaat mula-mula di Yerusalem, ada Barnabas yang datang dan memberikan energi positif bagi dia. Begitu juga dalam proses penginjilan dan pengembalaan, khususnya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan nasihat kepada mereka untuk mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, di dalam kelanjutannya di ayat yang ke-12 sampai ayat ke-22 ini Paulus memberikan beberapa nasihat. Di antaranya adalah dia menyuruh untuk jemaat di Tesalonika untuk menghargai para pemimpin, menghargai mereka yang bekerja keras untuk keselamatan jemaat yang ada di sana. Kemudian menegur mereka yang tidak tertib, senantiasa sabar, jangan tawar hati, bersyukur selalu, kemudian tetaplah berdoa, selalu bersukacita, dan sebagainya. Nah, hari ini saya ingin khusus menggarisbawahi di ayat yang ke-17 dan nanti ke-18 tentang tetaplah berdoa. Saudaraku, ada sebuah kesaksian yang sangat memberkati saya di dalam seorang penginjil di daerah Irian Jaya, di daerah Papua, bernama Gelfield, pernah bercerita bahwa di dalam pelayanannya ada seorang ibu muda yang pergi mencari dia untuk meminta tolong kepadanya datang melihat anaknya yang sementara sakit malaria. Berteriak, cepat kemari, anak saya hampir mati. Waktu itu Gail sedang berada di Irian Jaya membantu suaminya Phil untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa Orient, bahasa suku setempat.
Nah, dalam proses pelayanan mereka untuk masuk mengabarkan Injil dan juga menerjemahkan Alkitab kepada bahasa suku setempat, mereka juga membantu dalam bidang kesehatan semampu mereka. Nah, ketika diperhadapkan dengan situasi di mana anak ini mengalami sakit malaria, Gail tidak punya obat untuk bisa diterapkan kepada anak ini. Kemudian dia berkata, "Maafkan saya," kata Gail kepada si ibu. "Saya tidak punya obat yang cocok untuk bayi sekecil dia." Namun setelah dia berdiam sejenak, Gail melanjutkan perkataannya dan berkata, "Tetapi saya bisa berdoa untuknya." Kemudian ibu muda itu menjawab, "Ya, silakan, doakan anak saya, doakan bayi saya." Gail akhirnya mendoakan bayi tersebut dan pulang dengan hati yang sangat sedih karena dia berpikir dia tidak bisa mengobati anak ini. Sesaat kemudian ibu muda tadi datang lagi kepada Gail dan berteriak, Gail, kemarilah, lihat bayi saya." Mendengar antusiasme dari ibu berteriak Gail memiliki perasaan yang tidak baik, perasaan yang tidak enak, karena takutnya ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya, karena anaknya masih sangat kecil dan tidak ada obat malaria untuk bisa dikasih ke anaknya yang cocok. Akhirnya ketika melihat anak itu, Gail kaget. Mengapa? Karena ternyata dia melihat ada kemajuan. Demam yang berbahaya itu telah berlalu. Kemudian Gail berkata bahwa tak heran kenapa orang-orang Kristen di Oria belajar untuk berdoa, karena mereka tahu bahwa Allah akan menjawab setiap doa mereka. Bukan sebuah kebetulan apa yang terjadi di dalam ladang pelayanannya Gailfield ini. Saudaraku, saat ini kita mengalami persoalan yang cukup genting juga. Dengan pandemi COVID-19 ini, kita belum ada obat atau belum ada vaksin untuk mencegah, atau belum ada antivirus untuk meng-counter virus ini. Yang ada hanya penanggulangan gitu ya, dan kita bersyukur ada beberapa ilmuwan, dokter yang mencoba untuk menerapkan terapi plasma darah. Dan kita berdoa supaya itu bisa berjalan dengan baik dan akhirnya pandemi ini bisa cepat selesai dan bisa menemukan antivirusnya. Tapi dalam kondisi yang sampai saat ini, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kita hanya bisa mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan PSBB atau isolasi mandiri di rumah, atau menurunkan frekuensi keluar dari rumah, jalan-jalan ke toko, kemana. Kita nggak bisa lagi, kita harus melakukan itu supaya kita tidak terkena atau terpapar dari virus itu. Sebab virus ini bisa berbahaya bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan dan bisa berdampak fatal. Nah, dalam kondisi yang seperti ini apa yang bisa kita lakukan? Sama seperti apa yang terjadi di kesaksiannya Gail tadi. Dalam kondisi dia di pedalaman Irian bersama-sama dengan suku Oria, di sana mereka tidak punya alat medis yang mampu untuk bisa menyembuhkan seorang bayi yang terkena serangan malaria. Tapi dia hanya cuma bisa berdoa, dan melalui doanya Tuhan bekerja dan bayi ini mengalami kemajuan. Dan melalui kesaksian ini, Gail mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang-orang di Oria mau untuk terus belajar berdoa, karena mereka tahu bahwa Allah akan menjawab setiap doa mereka. Saudaraku, tetaplah berdoa. Berdoa artinya kita tetap tinggal di dalam hadapan Bapa, dalam hadirat Tuhan, senantiasa berseru kepada Tuhan, mendambakan kasih karunia Tuhan maupun berkat-berkatnya. Namun kita harus paham, tetaplah berdoa bukan berarti kemudian terus-menerus berdoa mengucapkan kata-kata yang formal kepada Tuhan. Bukan. Berdoa pun bukan cuma sekedar hafalan. Berdoa pun bukan hanya sekedar kata-kata yang dirangkai untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi berdoa itu adalah sebuah komunikasi yang melambangkan keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, doa adalah bagian dari kehidupan setiap orang Kristen. Tanpa doa, kita kehilangan kontak dengan Tuhan. Untuk itu Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa dan naikkan syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Mari kita membangun hidup kita dan menyadari bahwa Tuhan yang menjadi satu-satunya harapan kita, perlindungan kita, penolong kita. Dan semua itu hanya bisa dilakukan dengan sebuah hubungan yang intim. Dan hubungan yang intim itu harus disertai dengan komunikasi. Komunikasi itu adalah doa. Nah, bagaimana seseorang menemukan cara untuk meluangkan waktu doa yang signifikan? Saudaraku, sekali lagi, doa terus-menerus bukan hanya waktu yang dihabiskan untuk berlutut,
tetapi keintiman yang berkelanjutan dan berkelanjutan dengan Allah. Tuhan hadir tidak hanya di tempat-tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu. Tuhan itu hadir bukan hanya cuma di gereja saja atau bukan hanya dalam ruang doa kita saja. Tuhan itu memiliki satu sifat yang namanya omnipresence, artinya dia berada di mana-mana, dia maha hadir. Sehingga apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dan setiap saat kita bisa berkomunikasi dengan dia. Ketika saudara di motor, saudara bisa memuji Tuhan dan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Keintiman yang Tuhan rindukan. Ibaratnya saya dengan pasangan saya, dengan istri saya, seperti itu ya. Walaupun istri saya terbatas dengan ruang dan waktu, tapi ketika saya naik motor bersama dengan istri saya, pasti kita akan selalu komunikasi, bercerita tentang apa saja. Kalau seandainya kami berdiam diri satu dengan yang lain, pasti tentunya ada masalah. Artinya di dalam kesendirian kita, disitulah saat yang mari kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita harus tahu bahwa di situ Tuhan ada dengan kita. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Tidak peduli di mana kita berada atau apapun yang kita lakukan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku, Tuhan itu maha hadir. Dan maha hadir, kehadirannya adalah suatu bukti karena dia mencintai kita. Dia peduli kepada kita. Sama seperti seorang ibu yang selalu mengawasi anaknya dan siap untuk segera menanggapi. Demikian juga Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan siap untuk menanggapi kita. Tuhan tidak hanya bersama-sama dengan kita, dia mengawasi kita, dia merawat kita, dia melindungi kita. Tuhan juga mendengarkan kita dan berbicara kepada kita. Itu sebabnya kita dapat dengan percaya diri menangkap undangan untuk berdoa terus-menerus di hadapan Tuhan. Biarkan renungan firman ini membakar semangat kita di dalam keputusasaan kita, di dalam keadaan terhimpit kita pada saat ini ketika mengalami pandemi COVID-19 ini, untuk dapat terus berdoa kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Hidup di hadirat Allah, hidup di hadirat Tuhan adalah hadiah yang harus dihargai dan terus dihargai dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan tidak perlu modal, saudara. Anda datang ngapel kepada pasangan saudara butuh modal, kurang-kurangnya bensin kalau naik motor. Setelah itu traktiran. Tapi Anda datang kepada Tuhan, dia yang sudah membayar harga bagi saudara, supaya saudara bisa masuk ke dalam pelatarannya. Mari kita hargai undangan yang Tuhan berikan bagi kita dalam setiap hidup kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mengawasi kita, dia memelihara kita, melindungi kita. Bahkan dia mau mendengarkan dan berbicara dengan kita. Bangun keintiman saudara dengan Tuhan melalui firman. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah hari ini Tuhan. Undangan Tuhan untuk kami mau bersekutu dengan Tuhan terus Engkau bicarakan bagi kami. Engkau terus mencari kami, Engkau terus membangun inisiatif, membangun hubungan dengan kami. Dan biarkan melalui perenungan dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ini Tuhan, kami pun menyadari hal tersebut, menanggapi panggilan Tuhan ini Tuhan untuk berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dari hari ke hari. Tuhan, hamba berdoa secara khusus Tuhan, bagi setiap kami yang terdampak dari keadaan ini Tuhan, PSBB dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga akhirnya membuat pendapatan penghasilan berkurang, atau mungkin kami yang terpapar dengan virus ini Tuhan. Hari ini kami belajar, Engkau sumber penolong kami, Engkau sumber keselamatan kami, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami datang kepadamu, mari Bapa, jamah kami, berikan kami kekuatan untuk bisa dapat melewati semuanya ini. Berikan kami perlindungan Tuhan sehingga kami bisa terluput dari virus ini. Berikan kami pemeliharaan Tuhan sehingga setiap kami yang terdampak secara ekonomi kami bisa mendapatkan jalan keluar di dalam masa PSBB ini Tuhan, sampai pandemi virus COVID-19 ini selesai. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semua dan memberikan kekuatan, hikmat,
kebijaksanaan bagi kami untuk mau membangun keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.